Kasus positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Dengan penambahan hari ini tercatat sebagai negara dengan torehan kasus positif tertinggi di Asia Tenggara dengan 41.216 kasus. Ya, berdasarkan data hingga 7 April 2020, Kementerian Ketenagakerjaan menyebutkan ada lebih dari 1 juta pekerja yang dirumahkan dan juga di PHK sebagai dampak dari COVID-19. Beberapa masih mendapat upah meski tidak penuh, namun ada pula yang tidak mendapat upah sama sekali. Corona memaksa interaksi sosial diminimalisasi sehingga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat. Penetapan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi membuat perubahan besar pada berbagai sektor kehidupan dunia, termasuk pada sektor pertanian. Padahal, pertanian berperan penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja nasional, penyedia kebutuhan pangan, penghasil devisa negara, pendorong sektor industri, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sebelum terjadinya masa pandemi corona, masalah kekurangan gizi dan kelaparan merupakan isu penting yang dihadapi Indonesia. Berdasarkan riset kesehatan dasar tahun 2018, Indonesia mencapai tingkat 17,7% kekurangan gizi dan berada pada tingkat 70 dari 117 negara yang mengalami kelaparan serius. Dilansir dari Badan Pusat Statistik bahwa impor beras Indonesia pada tahun 2018 mencapai 2,2 juta ton dan sampai saat ini stok tersebut belum habis di gudang Bulog. Diikuti biji gandum dan meslin sebanyak 9,2 juta ton, komoditas gula sebanyak 4,6 juta ton, garam sebanyak 2,5 juta ton, dan kedelai sebanyak 2,4 juta ton. Masalah lain pun timbul akibat pandemi ini, mulai dari kesejahteraan petani, ketahanan pangan, hingga distribusi pangan yang terganggu akibat pandemi ini. Berangkat dari permasalahan ini, maka perlunya sebuah solusi yang dapat menyelesaikan masalah distribusi pangan, guna pemenuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat, dengan memanfaatkan petani lokal berlandaskan e-commerce, yakni melalui pentanol, pengembangan petani lokal, penyederhanaan rantai distribusi pangan dengan sistem e-commerce guna pemenuhan pangan masyarakat Indonesia di masa pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiza Nisa Wahab, mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Pentanol, pengembangan petani lokal merupakan konsep pengembangan dan pemanfaatan petani lokal agar terbangun kesejahteraan dan regenerasi petani tetap terus berjalan. Dengan begini, maka kemiskinan di Indonesia dapat diminimalisir dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia selama pandemi akan tetap terjaga. Jika regenerasi petani tetap terus berjalan, maka bukan hal yang tidak mungkin lagi Indonesia akan menguasai lumbung pangan dunia. Ada 3 poin utama dari pentanol. Yang pertama adalah sumber daya manusianya. Pertanian tidak lepas dari sumber daya manusianya, yakni petani dan peternak. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian dan Perkebunan pada tahun 2020, jika dibandingkan dengan mereka yang non-petani, peternak dan petani memiliki populasi yang jauh lebih tinggi. Jika mereka dibiarkan begitu saja di masa pandemi ini, maka dapat menyebabkan penurunan drastis distribusi pangan. Akhirnya akan berdampak lagi pada perekonomian dan kesejahteraan bangsa. Oleh sebab itu, jaminan kehidupan dari petani dan peternak harus diperhatikan agar dapat menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Poin yang kedua adalah rantai distribusi pangan. Rantai distribusi pangan yang ada di Indonesia saat ini dimulai dari petani sebagai produsen, kemudian akan dibeli dalam jumlah banyak oleh pemborong, dari pemborong akan ke pengecer, dari pengecer lalu ke penjual. Nah, dari penjual ini akan dibeli langsung oleh konsumen akhir. Dengan rantai distribusi yang begitu panjang ini, maka kisaran harga dari petani sebagai produsen ke konsumen akhir akan sangat besar. Poin ketiga adalah electronic commerce atau e-commerce, merupakan kegiatan jual beli secara online. Dengan kecanggihan teknologi seperti saat ini, kegiatan pemasaran jual beli dapat dilakukan secara online. Terlebih lagi di tengah masa pandemi seperti ini, orang-orang yang tadinya membeli langsung ke pasar dan minimarket saat ini beralih ke jual beli secara elektronik. Jika penyaluran hasil distribusi pertanian digunakan secara online, maka penyalurannya tidak akan memakan waktu yang lama dan harga dari hulu ke hilir tidak akan berkisar terlalu tinggi. Petani akan memproduksi hasil pertanian dan memasukkannya ke dalam marketplace. Hal ini dapat memudahkan bagi mereka yang takut ke pasar atau minimarket karena khawatir terkena virus corona.
Pentanol memiliki dua menu utama, yakni pendataan dan jual beli. Pada menu pendataan, terlebih dahulu petani harus memiliki akun dengan syarat identitas sesuai dengan kartu tanda penduduk. Kemudian setelah memiliki akun, data dari jumlah komoditas pertanian maupun ternak dapat dilihat konsumen melalui menu pendataan. Selain itu, pada menu pendataan juga dapat dilihat jumlah ternak maupun pertanian di suatu daerah. Selanjutnya, pada menu jual beli. Pada menu jual beli akan dilampirkan beberapa jenis ternak maupun komoditas pertanian yang dapat dibeli oleh konsumen. Pentanol ini dibuat sesederhana mungkin agar para petani dan peternak dapat dengan mudah mengaksesnya. Untuk penerapan pentanol dibutuhkan beberapa tahapan pengimplementasian. Yang pertama adalah tahap perencanaan atau planning. Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data, melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan melakukan strategi maupun perancangan aplikasi. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan atau action. Pada tahapan ini merupakan perwujudan dari tahapan pertama, yakni tahapan perencanaan. Dan tahapan yang ketiga adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait, yakni pemerintah, petani, dan konsumen. Peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah sangat mempengaruhi dampak ini. Salah satunya adalah perlindungan bagi para petani dan peternak. Diperlukan kebijakan dari pemimpin untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mari bersama-sama kita menjadikan mimpi buruk ini menjadi pelangi yang tak ternilai di masa depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.